Chapter 916. Kemunculan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan hampir menutupi sinar matahari dari langit. Cukup banyak orang yang tercengang karena perubahan yang tidak terduga ini. Banyak tatapan khawatir terlempar ke langit. Tinju Xiaoyan telah membuat kontak terang-terangan dengan roh yang ganas itu. Namun, cahaya aneh yang muncul dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang sepenuhnya memblokir kekuatan menakutkan di tangan roh yang ganas itu. Setelah itu, gelombang kekuatan hisap yang kuat melonjak keluar. Kekuatan hisap muncul sangat tiba-tiba tetapi itu sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber pusaran itu adalah cincin putih salju kecil. Kekuatan hisap baru saja muncul ketika itu menargetkan dan menutupi roh ganas itu, masih menyebarkan kekerasannya. Saat ini, roh ganas yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan ketakutan. Tubuhnya bergetar saat mencoba melarikan diri dari daerah kekuatan hisap. Pekikan menyedihkan yang dipancarkan dari roh ganas mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan dari pelarian roh ganas itu tidak berhasil. Tianhuo Zunze di dalam ring tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya. Cahaya yang luar biasa kuat meletus dan kekuatan hisap bertambah beberapa kali. Roh yang ganas mulai memancarkan gelombang tangisan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang terdesak di bawah batu saat berusaha melarikan diri. Selain merasakan kegembiraan di dalam hatinya, Xiaoyan tanpa sadar juga merasa kaget saat melihat roh yang ganas ini semakin dekat ke ring meskipun mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak disangka Tianhuo Zunze mampu menampilkan skill seperti itu dalam kondisinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyan. Setidaknya, dia bukannya tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia klaim. Xiaoyan harus mengakui bahwa dia akan kesulitan menekan roh di kelas Dozong dengan cara yang begitu mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengecualikan beberapa keterampilan unik dalam menghadapi roh ganas yang dimiliki Tianhuo Zunze, teknik apapun masih membutuhkan beberapa kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tianhuo Zunze mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya kemungkinan akan menemukan bahwa yang tidak beruntung itu sendiri. Sementara pikiran ini bertahan di hati Xiaoyan, pelindung Suan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh yang ganas ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari kabut hitam. Perlawanan dari roh yang ganas menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung Suan. Pada akhirnya, itu mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan gaya hisap. Xiaoyan, bantu aku. Cahaya kuat terus menyembur dari atas ring. Namun, dalam menghadapi perlawanan dua Dozong, bahkan Tianhuo Zunze pada akhirnya tidak dapat melawan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiaoyan. Hati Xiaoyan menegang saat mendengar ini. Meskipun dia melihat bahwa Tianhuo Zunze telah menahan sedikit, dia masih bukan tandingan untuk kombinasi dari roh ganas dan pelindung Suan. Dia dengan cepat bertanya, apa yang bisa saya bantu? Pindahkan kekuatan spiritual Anda ke dalam ring. Tianhuo Zunze tidak mengatakan apapun yang tidak perlu pada saat kritis ini saat dia menjawab dengan cepat. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mengangguk. Matanya segera menutup sedikit saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Itu segera melonjak ke cincin putih salju dengan cara yang tak henti-hentinya. Cincin giok yang awalnya agak kuno telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya redup. Dengan dukungan Xiaoyan, kekuatan isap yang keluar dari ring segera dikalikan beberapa kali. Setelah hanya mengambil beberapa langkah mundur, roh ganas itu terhuyung-huyung di bawah kekuatan hisap yang meledak. Tubuhnya dengan goyah menerkam ke depan. Namun, di saat berikutnya, ia dengan tergesa-gesa mempertahankan posisi aneh dan melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, jaraknya dari Xiaoyan hanya setengah meter.
Xiao Yan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang dikeluarkan tubuhnya. Bajingan! Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di langit bergejolak dengan intens. Itu samar-samar menunjukkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh yang ganas, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini berangsur-angsur berubah mendukung Xiao Yan ketika dia memberi cincin itu kekuatan spiritual lebih banyak. Pemandangan di langit ini juga terserap di mata semua orang di bawah. Semua wajah mereka langsung terpana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat itu. Namun, mereka dapat mendengar dari suara pelindung Xuan yang agak bingung dan jengkel bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang yang merasakan perasaan tidak masuk akal ketika memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Do Zong sebenarnya sedang dimanipulasi oleh bocah Do Huang. Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Yan berbeda dari Do Huang biasa, roh ganas dan pelindung Xuan keduanya elit asli Do Zong tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang berani menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka berdua sendirian. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan elit Do Zong ini tidak dapat lakukan sedang dilakukan oleh pria muda berjubah hitam di langit di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Ekspresi Han Feng saat ini juga sangat jelek. Senyum dingin yang muncul sebelumnya karena tindakan sombong Xiao Yan perlahan menegang sejak cahaya yang kuat muncul. Tidak peduli bagaimana dia pikir, dia tidak dapat memikirkan apa yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk memblokir roh ganas dan pelindung Xuan. Han Feng tahu bahwa teknik Do teratai api Xiao Yan sangat kuat. Namun, yang terakhir jelas tidak menggunakan teknik Do semacam itu saat ini. Namun, penampilan pelindung Xuan dan roh yang ganas, menyebabkan hatinya perlahan tenggelam. Keyakinan luar biasa dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Mo Tianxing di sampingnya melirik Han Feng tanpa meninggalkan jejak. Ekspresi sombong melintas di hatinya. Dia sudah lama mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Jika seseorang menjadi musuh bersamanya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang kesulitan bertahan. Sebenarnya, tebakan sudah muncul di hatinya ketika Xiao Yan memutuskan untuk bertemu dengan roh ganas dan pelindung Xuan secara langsung. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, bertindak tanpa pikiran bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang yang berhati-hati ini. Untung saya tidak terlibat. Hihi, aku yang dulu seharusnya memperlakukan ini seperti menonton pertunjukan. Sebaiknya hindari berpartisipasi dalam situasi seperti ini di mana pemenangnya tidak diketahui. Langkah kaki Mo Tianxing perlahan mundur saat dia tertawa di dalam hatinya. Posisi ini tidak jauh dari tembok gunung. Dia akan dapat pergi pada kesempatan pertama jika ada peristiwa tak terduga terjadi. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalan mundurnya. Bahkan pada saat seperti itu, dia memang layak menjadi rubah tua licik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ying San tua, lakukan, bunuh Xiao Yan. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dalam suasana tegang ini. Segera, sosok Han Feng tiba-tiba melesat ke langit dan mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang tajam yang diaglomerasi dari Douqi muncul darinya. Pedang panjang itu bergetar, membawa dengungan pedang yang jelas saat itu dengan keras menembus leher Xiao Yan. Huff! Pedang panjang baru saja bergerak ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Sosok yang anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya terulur dan segera meraih pedang panjang itu. Udara keabu-abuan meletus dan kekuatan korosif yang kuat seketika merusak pedang panjang itu menjadi ketiadaan. Setelah itu, telapak tangan terangkat.
Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan benang bau samar muncul bersamanya. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius saat dia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tidak berdaya ini. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat berputar ke belakang dan menghindarinya. Dia menyapu matanya dengan sinis ke bawahnya, hanya untuk melihat bahwa Ying San tua, yang sedikit lambat bertindak, juga telah ditunda oleh Su Qian. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. Dokter peri kecil memukul dan memaksa Han Feng mundur satu pukulan pada satu waktu. Dia tidak melangkah maju dan menyerang. Sebagai gantinya, dia berdiri di samping Xiao Yan. Tatapan dinginnya tetap tertuju pada Han Feng. Gaun putih dokter peri kecil berkibar dengan lembut saat dia berdiri di udara kosong. Sosok anggunnya yang memikat samar-samar terlihat di bawahnya, tampak cukup mempesona. Rambutnya yang seperti salju panjang menjulur ke pinggangnya yang sempit, pinggang yang bisa dilingkari dengan tangan. Dengan menggabungkan ini dengan mata ungu keabu-abuannya, pesona magis yang tidak biasa tiba-tiba muncul dan menyebabkan kedipan yang tidak biasa muncul di mata sejumlah orang. Namun, pesona magis ini menyebabkan Han Feng saat ini menjadi sangat marah ketika muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia melindungi Xiao Yan, akan sulit serangannya berhasil. Ketika dia berpikir sampai saat ini, Han Feng hanya bisa mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pelindung Xuan berada. Saat ini, yang dia bisa hanyalah berharap yang terakhir bisa menghentikan taktik Xiao Yan yang tidak biasa. Jika tidak hari ini, raungan rendah yang menakutkan ditransmisikan dari dalam gugusan kabut hitam setelah pikiran ini melintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan? Hati Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar raungan ini dari pelindung Xuan. Tatapannya meluncur ke arah Xiao Yan, hanya untuk melihat roh ganas di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu suara mengunyah muncul. Roh itu terserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiao Yan di bawah cahaya yang kuat itu. Apakah cincin itu yang melakukan trik ini? Hati Han Feng segera menjadi terkejut ketika dia melihat cincin itu. Namun, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk merasakan Tian Huo Zun Ze tersembunyi di dalamnya. Orang bisa melihat kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergejolak dengan intens ketika roh yang ganas diserap ke dalam ring. Ini dengan cepat menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu mengungkapkan sosok hitam. Pada saat ini, sosok itu agak kabur. Seseorang bahkan bisa merasakan semacam perasaan ilusi saat melihatnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Jelas, setelah roh ganas, yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Xuan, ditangkap, yang pertama menderita pukulan yang hampir fatal. Jiwanya terluka parah dan kerusakannya bisa digambarkan sebagai penderitaan. Poin ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisi pelindung Xuan saat ini, kemungkinan bahkan Xiao Yan akan bisa menangkapnya. Orang bisa tahu, pelindung Xuan ini saat ini, lumpuh. Chapter 917. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Raungan ketakutan dan kemarahan pelindung Xuan terdengar pada saat yang sama. Xiao Yan, kembalikan semangat ganas itu ke pelindung ini. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati dengan sangat menyedihkan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah pelindung Xuan. Semangat yang ganas telah terhubung ke roh pelindung Xuan. Sekarang roh yang ganas telah ditangkap, dia akan menderita serangan balasan yang hebat. Dengan kekuatan spiritualnya menderita pukulan hebat, kekuatannya pasti akan menurun. Saat ini dia sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak ada yang perlu ditakuti. Pada saat ini, mata Xiao Yan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Dia samar-samar bisa melihat kemerahan cerah di permukaan cincin.
Namun, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki cincin itu untuk melihat situasi di dalamnya, mungkin karena cincin itu sendiri atau Tianhuo Zunze. Xiao Yan, roh ganas itu untuk sementara telah disegel olehku. Namun, kekuatan spiritual yang saya simpan pada dasarnya benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu hebat dan aku akan segera tertidur. Anda pasti ingat untuk membantu saya memperbaiki dan melembabkan jiwa saya dalam 10 hari. Jika tidak, roh saya kemungkinan besar akan benar-benar tersebar pada saat itu. Roh ganas yang telah saya segel kemungkinan besar akan muncul sekali lagi. Suara Tianhuo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan. Meskipun berhasil menaklukkan roh yang ganas, kelelahan yang dia rasakan sangat besar. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki roh sangat sulit ditemukan. Kemana saya akan pergi dan menemukannya dalam 10 hari? Saya tidak meminta Anda untuk sepenuhnya menyembuhkan jiwa saya dalam 10 hari. Tidak apa-apa selama Anda bisa mendapatkan sesuatu untuk menyehatkan jiwa saya dan membangunkan saya dari tidur saya. Suara Tianhuo Zunze segera terdengar sebagai jawaban. Apalagi, itu bahkan lebih cemas. Sepertinya dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk mendapatkan sesuatu secara acak untuk memelihara jiwa seseorang. Dia seharusnya bisa melakukannya dalam 10 hari. Pak Tua Yao, yakinlah bahwa aku kecil pasti akan memanggilmu dari tidurmu dalam 10 hari. Xiao Yan berbicara dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Tianhuo Zunze sepenuhnya seperti dia mempercayai Yao Lao, kehadiran Tianhuo Zunze akan sangat menguntungkan Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman atau pelatihan, iblis yang sangat tua ini akan dapat memberinya banyak bantuan. Hehe, aku yang dulu bisa yakin dengan kata-katamu ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Masalah ini sangat penting. Tianhuo Zunze menjadi santai setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dan Xiao Yan mungkin hanya berkenalan untuk waktu yang singkat, tetapi matanya yang tua dan tajam bisa menceritakan sedikit tentang karakter Xiao Yan. Karena inilah dia berani menyerahkan nyawanya kepada Xiao Yan pada saat seperti itu. Meskipun ini, sebagian karena situasi yang memaksa tangannya, itu juga mengharuskan dia untuk mempercayai Xiao Yan. Kata-kata Tianhuo Zunze semakin lemah. Ketika kata terakhir mendarat, suaranya benar-benar tersebar. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih itu menjadi redup. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut menghembuskan nafas udara. Dia menarik tangannya yang berisi cincin ke lengan bajunya sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk mempelajari pelindung Suan yang tampak gila dengan senyum dingin. Intervensi oleh Tianhuo Zunze ini pada dasarnya memberikan pukulan yang fatal bagi yang terakhir. Tidak hanya roh ganas yang ditangkap, tetapi roh pelindung Suan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kali ini, kekuatan masa depannya kemungkinan akan turun ke kelas Do Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian bagi pelindung Suan. Sosok hitam ilusi pelindung Suan berdiri agak goyah di langit. Matanya dengan kejam menatap Xiao Yan. Nafas kasar berulang kali keluar dari mulutnya. Perasaan menyakitkan sesekali muncul di wajahnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang telah ditularkan dari jiwanya menyebabkan dia, seseorang yang telah menderita kerugian yang serius, memiliki dorongan yang hampir gila. Kembalikan semangat ganas itu padaku. Saya dapat menggunakan semangat saya untuk bersumpah bahwa saya akan segera pergi. Jika kau mau, aku bahkan bisa membantumu membunuh Han Feng. Tangan pelindung Suan menutupi dahinya dan dengan lembut meraung. Ekspresi Han Feng tidak jauh juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pelindung Suan. Niat membunuh melintas di matanya.
Tidak disangka pelindung Xuan ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Pelindung Xuan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengembalikan semangat ganas itu kepadamu. Oleh karena itu, Anda mungkin masih memiliki peluang jika Anda benar-benar mempertaruhkan hidup Anda dan melawan dia. Han Feng melirik Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam. Mata pelindung Xuan menjadi dingin saat dia dengan marah berteriak pada Han Feng. Dari cara dia melihatnya, jika Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya ke sini, dia tidak akan datang ke wilayah sudut hitam dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa dan menjadi berantakan. Selain itu, apakah dia memiliki kehidupan untuk pergi atau tidak sama sekali berbeda. Kemarahan di hatinya agak didorong ke Han Feng. Han Feng juga tersenyum dingin setelah ditegur oleh pelindung Xuan. Dia tidak terus berdebat dengannya. Semua yang terjadi adalah niat membunuh di dalam hatinya. Sepertinya dia akan diam-diam membunuh pelindung Xuan bahkan jika dia tidak mati di tempat ini hari ini. Mulut pelindung Xuan terengah-engah saat matanya yang merah darah menoleh ke arah Xiao Yan dengan suara "Sua". Keliaran secara bertahap melonjak ke matanya karena rasa sakit yang luar biasa yang ditularkan dari jiwanya. Nadanya padat saat dia bertanya, apakah kamu akan mengembalikannya atau tidak? Xiao Yan tetap bersikap acuh tak acuh di hadapan mata gila pelindung Xuan. Dia melirik Han Feng dan setengah tersenyum sambil berkata, jika kamu benar-benar membunuh Han Feng, aku mungkin akan memikirkannya. Aku akan segera bertindak jika kamu mengembalikan semangat ganas itu kepadaku. Pelindung Xuan tidak bisa diganggu dengan hal-hal lain. Dia buru-buru membuat permintaan lain saat mendengar kecurigaan dari nada Xiao Yan berkurang. Namun, dia tidak merasakan tatapan di punggungnya yang penuh dengan niat membunuh. Mata Xiao Yan tersenyum saat mereka melihat pelindung Xuan. Ejekan di matanya semakin padat. Pelindung Xuan akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu setelah merasakan tatapan mengejek Xiao Yan, terengah-engah dari mulutnya semakin intens. Kekejaman di matanya juga menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, raungan liar akhirnya keluar dari mulutnya, 10 utusan roh, bunuh dia. 10 sosok hitam di dinding gunung tidak ragu-ragu. Mereka tiba-tiba bergegas setelah mendengar raungan pelindung Xuan. Segera, 10 rantai besar hitam pekat merobek udara seperti ular berbisa. Mereka menembak ke arah Xiao Yan sambil mengeluarkan suara dentingan. Xiao Yan melebarkan mulutnya saat dia melihat rantai yang ditembakkan dengan acuh tak acuh. Dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api hijau giok dimuntahkan. Tangannya bergerak dan membentuk segel. Api itu bergoyang dan berubah menjadi 10 tangan api besar. Mereka dikepal dengan keras saat mereka meraih rantai. Setelah itu, seutas api hijau giok panas mengikuti rantai dan bergegas menuju 10 sosok hitam itu. Cici. Nyala api memanjat rantai dan segera mengeluarkan gelombang suara, cici. Kabut hitam di sekitar 10 sosok hitam juga menjadi lebih redup. Sepasang mata yang agak terkejut dan marah terungkap di dalam setiap kabut hitam. Gelombang kabut hitam dingin berulang kali melonjak keluar dari tubuh sosok hitam ini. Setelah itu, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penyebaran api. Namun, kekuatan utusan roh ini jelas jauh lebih rendah dari pelindung Xuan. Oleh karena itu, mereka tidak berhasil memadamkan bahkan sedikit api aneh setelah berjuang cukup lama. Tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa buru-buru meninggalkan rantainya. Xiao Yan tertawa dingin saat rantai itu lepas dari tangan mereka. Dia mengepalkan tinjunya dan 10 tangan api segera berubah menjadi api yang mengamuk yang benar-benar melilit rantai. Dalam sekejap, rantai hitam pekat telah berubah menjadi rantai api. Di bawah kendali Xiao Yan, rantai api tampak seperti 10 batang panjang. Mereka berubah menjadi pancaran api yang tiba-tiba melesat kembali ke jalur aslinya dengan jentikan jari. Ci. Kecepatan rantai api sangat cepat.
Dalam sekejap mata, itu diluncurkan melewati udara yang jauh dan muncul di depan 10 utusan roh. Dalam keterkejutan mereka, 10 sosok hitam itu buru-buru mundur. Namun, kecepatan mereka berada pada level yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan rantai api. Karenanya, sosok itu baru saja bergerak ketika rantai api tiba. Setelah itu mereka seperti pedang tajam yang dengan keras menembus dada mereka. 10 sosok itu segera menegang setelah penetrasi rantai api. Rantainya juga perlahan menjadi lebih lembut. Akhirnya, mereka tiba-tiba jatuh dari langit. Api hijau giok pada mereka dengan cepat pergi dan kembali ke tubuh Xiao Yan di depan mata semua orang. Dalam beberapa pertukaran singkat, 10 utusan roh, yang kekuatannya berada di kelas Do Wang, dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang yang hadir diam-diam menelan seteguk air liur. Kombinasi 10 ahli Do Wang akan mampu bertarung sedikit bahkan jika mereka menghadapi seorang ahli Do Wang. Tak disangka mereka sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Cahaya di mata Xiao Yan berangsur-angsur melonjak setelah membunuh 10 utusan roh. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan suara angin petir muncul. Tubuhnya kemudian muncul di depan pelindung Suan dengan cara seperti hantu. Sejak kamu datang, kamu tidak perlu lagi pergi. Orang-orang dari Hall of Souls semuanya layak untuk mati. Busur buas terangkat di wajah Xiao Yan saat telapak tangannya tiba-tiba menghantam, dan nyala api hijau giok menyembur seperti gunung berapi. Serangan cepat oleh Xiao Yan ini juga menyebabkan ekspresi pelindung Suan berubah secara drastis. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dengan kondisinya yang terluka parah, kekuatannya sudah jauh lebih rendah dari sebelumnya. Karenanya, seutas benang api menangkapnya meskipun dia telah mengelak dengan cepat. Suhu panas menyebabkan dia mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Suan dengan cepat berkurang saat nyala api menyala. Nyala api telah menyebar pada saat pelindung Suan ditarik sejauh 100 meter. Dia sangat sengsara saat ini. Pelindung Suan terengah-engah saat dia menghentikan tubuhnya. Mata yang dia tembak pada Xiao Yan tidak bisa lagi digambarkan sebagai setan. Tepat ketika dia akan berubah menjadi jarak yang kejam, sosok manusia tiba-tiba muncul di sampingnya. Tatapannya menyapu dan dia segera berteriak dengan marah, "Han Feng, bergandengan tangan denganku dan bunuh si kecil ini." Ci, kata-kata pelindung Suan belum mencapai akhir ketika dia tiba-tiba menegang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat tangan yang terbungkus dauki menembus dadanya. Saat ini kamu hanyalah sampah meski kamu berhasil bertahan hidup. Secara kebetulan, utusan roh itu semuanya telah dibunuh oleh Xiao Yan. Tidak ada yang akan melapor ke Hall of Souls. Oleh karena itu, Anda harus memberikan jiwa Anda kepada saya. Saya akan membantu Anda membalas dendam. Han Feng perlahan menarik tangannya. Dia melihat kekuatan hidup yang menghilang dengan cepat di dalam mata pelindung Suan. Senyuman kejam terangkat di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Chapter 918. Perubahan mendadak yang terjadi di langit menyebabkan semua orang tercengang. Banyak mata menatap tangan Han Feng saat dia perlahan menariknya dari tubuh pelindung Tai. Hati mereka tanpa sadar menggigil saat melihat senyum buas di wajahnya. Orang ini hatinya benar-benar kejam. Dia sebenarnya bisa bertindak melawan temannya tanpa ragu-ragu. Taktik keji Han Feng ini mengejutkan cukup banyak orang. Ketidaksukaannya dalam hati banyak orang juga menjadi lebih besar. Ini termasuk Old Ying San. Meskipun dia tidak dianggap orang baik, dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang tidak tahu malu seperti menyerang teman-temannya. Selain itu, jika Han Feng mampu menyerang pelindung Suan tanpa keraguan, kemungkinan besar Han Feng dapat memutuskan untuk menyerang Ying San tua tanpa merasakan beban sedikit pun. Han Feng tidak menyadari pikiran di dalam hati setiap orang. Pada saat ini, roh pelindung Suan secara bertahap menjadi ilusi setelah kehilangan tubuhnya karena tindakan pembunuhan yang tidak terduga oleh Han Feng.
Han Feng dengan acuh tak acuh melihat roh yang telah menjadi ilusi ini dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum rakus yang buas. Dia melebarkan mulutnya dan kabut hitam menggumpal di dalam mulutnya. Itu segera berubah menjadi spiral hitam yang aneh. Kekuatan hisap melonjak saat dia menelan roh pelindung Xuan. Tubuh Han Feng segera bergetar setelah roh pelindung Xuan memasuki tubuhnya. Aura yang sangat keras namun agung menyapu dari tubuhnya seperti tornado. Udara di sekitarnya melarikan diri di bawah tekanan aura seperti itu. Kabut hitam yang sangat tebal sehingga hampir bisa menutupi pikiran seseorang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Sementara auranya melonjak, ukuran Han Feng juga jelas berkembang menjadi 2 lingkaran. Bahkan ada beberapa gelembung yang dibentuk oleh energi dan mulai berdenyut-denyut di kulitnya. Jelas, Han Feng telah memperoleh kekuatan spiritual yang sangat besar setelah menelan roh pelindung Xuan, tetapi kekuatan-kekuatan ini adalah sesuatu yang sulit dikendalikannya. Karena kurangnya kontrol inilah gelembung energi ini terbentuk. Han Feng tidak pernah ragu ketika dia menyerang dan membunuh pelindung Xuan, dia juga tidak ragu-ragu ketika dia menelan jiwanya. Tindakannya sangat halus dan alami. Oleh karena itu, pada saat semua orang pulih, mereka merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh Han Feng. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang bahkan lebih rendah dari dokter peri kecil. Menurut perkiraannya, kekuatan Han Feng saat ini seharusnya sudah mencapai puncak bintang 5 Dozong. Dia satu tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Alis Xiaoyan merajut saat dia merasakan aura yang menyebar dari tubuh Han Feng. Adegan menjijikkan menelan jiwa bukanlah sesuatu yang dia lihat untuk pertama kalinya. Tampaknya sebagian besar orang dari Hall of Souls mengetahui keterampilan ini, keterampilan yang menyebabkan seseorang merasa sangat jijik. Mengandalkan menelan roh pendamping untuk memperkuat kekuatan sendiri mungkin menghasilkan gejala sisa yang cukup parah di masa depan, tetapi mereka setidaknya bisa mendapatkan kekuatan sementara untuk jangka waktu tertentu. Aku akan menghadapinya. Mata ungu keabu-abuan dari dokter peri kecil menatap Han Feng. Dia merasakan auranya yang meningkat dan dengan lembut berbicara. Bersama bantu aku mengulur waktu. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun mungkin ada kesulitan untuk mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, saya sangat yakin bisa menundanya. Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Berusahalah sebaik mungkin untuk tidak membuka segel dari tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan melirik senyum bergerak pada dokter peri kecil sebelum mendesah pelan. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat dia menjawab dengan lembut, saya akan mencoba yang terbaik. Namun, lawan yang kita hadapi kali ini tidaklah lemah. Akan sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka jika aku tidak membuka segelnya. Xiaoyan tertawa pahit saat mendengar jawabannya. Dia berkata, alasan saya meminta Anda untuk mengikuti di samping saya adalah untuk membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Sebaliknya, waktu sampai tubuh racun yang menyedihkan, Anda meletus semakin dekat jika situasi tiba-tiba terjadi dan sesuatu terjadi pada Anda. Bagaimana Anda mengharapkan saya memiliki ketenangan pikiran? Dokter peri kecil tersenyum lembut. Dia berkata, meskipun periode waktu ini penuh dengan bahaya, saya jauh lebih bahagia daripada ketika saya sendirian di Kekaisaran Chuyun. Oleh karena itu, jika terjadi sesuatu, itu karena saya memiliki nasib yang buruk. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Apa menurutmu aku akan berpikir seperti ini? Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dokter peri kecil menutupi mulut kecilnya, dan bulu matanya yang panjang menyatu. Dia berkedip saat dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, sepertinya kamu tidak akan. Apakah Anda sedang merayu? Jika ya, kalian semua bisa bersiap untuk mati. Suara dingin yang berisi niat membunuh yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar, mengganggu percakapan antara Xiaoyan dan dokter peri kecil. Mata mereka beralih ke Han Feng, yang tergantung di langit yang tertutup kabut hitam.
Pada saat ini, tampaknya Han Feng telah menyerap kekuatan spiritual pelindung Xuan. Ini menyebabkan kekuatannya melompat ke depan untuk waktu yang singkat. Saat dia merasakan energi kuat yang mengalir di dalam tubuhnya, sedikit ketakutan yang dia rasakan untuk dokter peri kecil benar-benar lenyap. Niat membunuh yang padat yang sulit dipadamkan menggantikannya. Han Feng digantung di langit. Di bawah naungan kabut hitam di sekitarnya yang menjalar ke segala arah, dia tampak seperti iblis yang naik dari neraka, dipenuhi dengan kejahatan dan aura gelap dan dingin. Dokter peri kecil mengambil beberapa langkah saat dia berjalan di udara kosong. Gelombang Doqi berwarna abu-abu yang agung mengalir keluar dari tubuhnya seperti air banjir setelah dia perlahan mengambil beberapa langkah ke depan. Doqi-nya kemudian berlama-lama di sekitar tubuhnya. Jejak bau samar-samar muncul. Sifat korosif yang sangat kuat yang terkandung di dalam Doqi bahkan menyebabkan udara memancarkan gelombang keasaman yang tidak biasa. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang telah melangkah maju. Matanya menunjukkan ketidakpeduliannya saat dia melirik Han Feng. Setelah itu, Xiao Yan perlahan mundur. Api inti teratai hijau, api hati jatuh, dan bahkan api tulang dingin, diam-diam muncul saat dia melangkah mundur. Huff. Han Feng mengerti apa yang direncanakan Xiao Yan setelah melihat 3 api surgawi di sekitarnya. Dia segera mendengus dingin. Mendengus itu dibungkus oleh Doqi yang kuat dan dengan cepat menyebar. Udara sedikit berfluktuasi kemanapun ia melewatinya. Ketidakpedulian dingin melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia melambaikan tangannya yang halus, dan Doqi berwarna abu-abu yang berdiri di sekelilingnya bergerak dengan peluit, membentuk tirai cahaya Doqi yang sangat besar muncul di depannya. Gelombang sonik berlanjut sebelum akhirnya bertabrakan dengan tirai cahaya Doqi dengan keras, menyebabkan riak naik ke permukaan. Gelombang sonik tiba-tiba menghantam tirai cahaya. Namun, itu tidak merusak tirai tipis. Ini hanyalah serangan probing oleh Han Feng. Dia mengepalkan tangannya sekali lagi, dan kabut hitam di sekelilingnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi pedang panjang setinggi 100 kaki. Pekikan menyedihkan yang tajam berulang kali dikirim dari pedang panjang itu. Jari spiritual samar terpancar dari seluruh tubuh pedang. Pergilah. Tatapan Han Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang keras. Dia menjentikkan jarinya dan teriakan dingin keluar dari mulutnya. Pedang panjang kabut yang sangat besar bergetar sebelum secara bertahap berubah menjadi ilusi. Sebuah kehikmatan melintas di mata dokter peri kecil saat dia melihat pedang panjang yang tidak biasa. Dia bisa dengan jelas merasakan energi menakutkan macam apa yang terkandung dalam pedang hitam itu. Doqi dan kekuatan spiritual bercampur satu sama lain. Kekuatan yang terbentuk dari campuran mereka jauh lebih kuat dari Doqi biasa. Dokter peri kecil menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang panjang tiba-tiba membentuk segel. Segera, gelombang Doqi yang keabu-abuan mulai menyembur dari tubuhnya seperti air mancur. Hujan korosif langit. Doqi terbang ke langit dan dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan awan berwarna abu-abu. Segera hujan berwarna abu-abu tersebar dari atas ke segala arah. Tubuh cair berwarna abu-abu ini mungkin tampak tanpa energi, tetapi orang bermata tajam akan dapat melihat bekas luka hitam yang sangat samar muncul di udara di mana tetesan hujan jatuh. Tetesan hujan yang mengandung racun mematikan ini tidak mendarat di tanah. Ketika mereka telah menuruni jarak tertentu, mereka tiba-tiba akan menyebar sebelum berubah menjadi gas beracun yang naik dan memasuki kembali awan kelabu. Setelah itu, mereka sekali lagi berubah menjadi tetesan hujan dan berserakan. Siklus ini berulang tanpa akhir. Tetesan hujan abu-abu tua yang padat jatuh dari langit saat sosok hitam menerobos udara dan muncul di tengah hujan. Aura pedang tajamnya melesat ke arah dokter peri kecil. Namun, saat pedang panjang berwarna hitam besar itu menampakkan dirinya, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya ditarik oleh kekuatan hisap saat mereka menembak ke arahnya dari segala arah.
Kabut hitam di permukaan pedang panjang memancarkan gelombang suara, cici, saat perlahan menjadi semakin redup. Kecepatan tembusnya juga menjadi jauh lebih lambat, tampak seolah-olah telah dimasukkan ke dalam rawa yang sangat dalam. Han Feng di kejauhan mengerutkan kening ketika dia melihat pedang panjang kabut hitam itu tampaknya mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci di tengah hujan. Taktik dokter peri kecil memang aneh. Kekuatan racun kuat semacam ini bahkan bisa merusak Doki. Mungkin sulit bagiku untuk mengalahkanmu di masa lalu. Sekarang, bagaimanapun, nyanyian spiritual, senyuman dingin muncul di wajah Han Feng. Tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dari antara alisnya. Bersenandung, pedang panjang kabut hitam bergetar hebat sementara kekuatan spiritual mengalir. Segera, gelombang sonik aneh menyebar dari dalamnya. Tubuh dokter peri kecil bergetar sedikit saat gelombang sonik memasuki telinganya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang ditransmisikan dari dalam jiwanya menyebabkan ekspresinya berubah. Pedang panjang kabut hitam ini mampu menyerang roh seseorang. Kekosongan muncul di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil saat jiwanya rusak. Longsword kabut hitam mengambil celah ini dan berubah menjadi petir berwarna hitam yang menembus batas hujan. Itu membawa kekuatan tajam saat dengan kejam menembak ke arah titik vital dokter peri kecil, tenggorokannya. Angin kencang menghasilkan jejak darah kecil di leher panjang seputih salju dokter peri kecil. Namun, pada saat ini, kekosongan di mata dokter peri kecil tiba-tiba menghilang. Matanya yang awalnya ungu keabu-abuan langsung berubah menjadi mata berwarna berbeda yang masing-masing berwarna ungu murni dan abu-abu murni. Pada saat ini, segel dari badan racun yang menyedihkan sekali lagi diaktifkan. Chapter 919. Ruang di depan dokter peri kecil anehnya menjadi jauh lebih terdistorsi dengan transformasi matanya. Kecepatan longsword berwarna hitam, yang sepertinya melesat seperti kilat, melambat lagi saat memasuki ruang terdistorsi. Tangan racun langit sinister. Sebuah suara yang tidak memiliki emosi apapun dengan lembut keluar dari mulut dokter peri kecil. Segera, Doki keabu-abuan yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu langsung membentuk 2 tangan Doki yang sangat besar. Tangan Doki ini diperpanjang dan segera meraih pedang panjang kabut hitam. Pedang kabut hitam yang sangat besar mengalami kesulitan menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan seperti itu. Namun, aura pedang yang tajam, gelap, dan dingin di ujungnya menyebabkan kulit dokter peri kecil mengeluarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Setelah menelan roh pelindung Suan, kekuatan Han Feng lebih besar dari miliknya. Secara alami tidak lagi santai seperti di masa lalu untuk memblokirnya. Bagaimanapun, setiap level bintang dalam kelas Dozong adalah celah yang sangat besar. Cukup sulit untuk melompati itu. Tangan Doki ungu keabu-abuan dan pedang panjang kabut hitam turun ke jalan buntu. Sesaat kemudian, kilatan dingin berkedip di mata dokter peri kecil. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan teriakan lembut keluar dari mulutnya. Teriakan itu baru saja terdengar saat tangan Doki yang besar mengembang. Dengan segera, salah satu dari mereka meraih ujung pedang sementara yang lain meraih gagangnya. Doki ungu keabu-abuan, yang sangat korosif, dengan cepat mengelilingi pedang. Setelah itu, pedang itu tiba-tiba patah. Retak, suara jernih bergema di langit. Orang bisa melihat bahwa pedang panjang kabut hitam besar telah dipecah menjadi 2 oleh dokter peri kecil. Doki dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat terkikis oleh Doki ungu keabu-abuan. Huff. Tubuh Han Feng juga bergetar ketika pedang panjang kabut hitam dihancurkan secara brutal oleh dokter peri kecil. Tenggorokannya mengeluarkan suara yang samar saat dia tertawa dengan cara yang kelam. Seseorang benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa wanita sepertimu akan memiliki taktik yang begitu kuat. Namun, meski telah menghancurkan pedang rohku, sepertinya roh yang bersinar di atasnya telah memberimu waktu yang sulit, kan? Wajah dokter peri kecil itu dingin dan acuh tak acuh.
Dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangan halusnya yang membentuk segel bergetar lembut beberapa kali. Cahaya pedang roh yang tidak biasa sebagian besar mengabaikan pertahanan Doki-nya, dan malah menyerang rohnya. Seandainya dia bukan seorang elit Dozong dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang besar, kemungkinan dia akan menderita cedera serius kali ini. Doki perlahan berputar di tangan dokter peri kecil. Rasa sakit yang menusuk dan mati rasa berangsur-angsur memucat. Matanya melirik Xiao Yan, yang menaruh semua perhatiannya untuk menggabungkan teratai api. Akhirnya, dia menghela nafas lega setelah merasakan bahwa teratai api di tangan Xiao Yan menggumpal menjadi bentuk embrio. Pada saat ini, Han Feng juga merasakan riak energi yang menakutkan menyebar dari tangan Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempat dia sebelumnya. Dia muncul lagi tidak terlalu jauh dari Xiao Yan. Namun, sebelum dia bisa maju lagi, sosok anggun muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengayunkan kuku tajam ungu keabu-abuannya. Mereka dengan lembut memotong langit saat mereka menembus ke arah dadanya. Hati Han Feng menjadi marah setelah tubuhnya diblokir. Langkah kakinya dengan lembut melangkah ke samping, menghindari serangan dokter peri kecil. Seketika, sosoknya melintas dan sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan tanpa menyerah. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dokter peri kecil sekali lagi muncul di depannya. Ini berlanjut beberapa kali, menyebabkan wajah Han Feng dipenuhi dengan warna kehijauan. Dia menjerit dingin dan Doki yang kuat melonjak, bepergian ke segala arah. Angin dari tinjunya terdengar seperti serangan guntur karena membentuk badai dingin yang gelap yang menyapu dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak berani meremehkan serangan geram Han Feng. Doki di dalam tubuhnya diedarkan ke kecepatan maksimumnya. Membatalkan segel tubuh racun yang menyedihkan, juga telah menyebabkan racun di dalam Doki-nya menjadi lebih kuat. Racun inilah yang paling ditakuti Han Feng. Oleh karena itu, dia tidak berani mencoba sesuatu yang berisiko selama pertukaran ini meskipun berada di atas angin. Dua sosok buram saling bersilangan dengan cara seperti kilat di langit. Seorang ahli biasa bahkan tidak bisa melihat sosok keduanya. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang dapat menggunakan bantuan riak yang diciptakan untuk mengunci kedua sosok itu. Su Qian dan Old Yingsan saling berhadapan dari jarak tidak jauh di bawah medan pertempuran dokter peri kecil dan Han Feng. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertukaran sesekali karena Yingsan tua sudah memiliki gagasan mundur di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang disebut serikat pekerja hari ini kemungkinan besar akan gagal. Selain itu, kelompok Xiao Yan jelas memiliki dendam yang sulit diselesaikan dengan Han Feng. Di sisi lain, yang dia kejar hanyalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam semua masalah bermasalah di antara yang lain. Karenanya, dia tidak mengungkapkan kemampuan apapun saat bertarung dengan Su Qian. Su Qian mengerti hal ini. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menunda Yingsan tua dan mencegahnya campur tangan dalam pertempuran di atas. Karena Old Yingsan dengan senang hati menunda waktu. Jika Han Feng mengetahui bahwa penolong yang telah dia habiskan dengan usaha keras untuk mengundang sedang memainkan trik seperti itu pada saat kritis. Ini, kemungkinan dia akan sangat marah sehingga Doki-nya bahkan tidak akan bisa mengalir dengan baik. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Pada saat ini, para ahli yang diundang oleh kedua belah pihak tidak bertarung karena mereka tahu bahwa medan pertempuran sebenarnya ada di atas, mereka hanya di sini untuk mendapatkan dukungan dan bukan penggunaan yang sebenarnya. Meskipun banyak ahli yang hadir akan dapat menjadi ancaman bagi Dozong jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan mereka mempertaruhkan nyawa dan menyinggung seorang elit Dozong tanpa alasan. Masalah hari ini adalah dendam antara Gerbang Xiao dan Demon Flame Valley, Xiao Yan dan Han Feng. Para ahli ini tidak ingin terlibat dengan masalah ini, bagaimanapun juga. Jika mereka berdiri di pihak yang salah,
mereka akan berakhir dengan penderitaan di masa depan. Oleh karena itu, tetap netral saat ini dan tidak membantu salah satu pihak adalah pilihan yang paling tepat. Cukup banyak orang yang dengan tenang menyeka keringat dingin saat mereka menyaksikan momentum mengejutkan dari pertempuran di langit. Pertarungan antara ahli kelas Dozong memang mempesona. Kekuatan agung semacam ini di mana seseorang bisa mengguncang ruang dengan mengangkat tangan adalah tingkat yang dikejar oleh banyak orang. Bang! Ledakan energi yang intens bergema di langit dengan ledakan. Kembang api Doki yang sangat besar mengiringi badai seperti riak yang dahsyat saat menyebar. Kedua sosok menyeberang itu juga dengan cepat mundur dengan langkah kaki yang berat. Kaki dokter peri kecil dengan kejam menginjak udara kosong. Setiap kali kakinya mendarat, udara akan mengeluarkan gelombang. Ini berlanjut selama lebih dari selusin langkah sebelum dokter peri kecil akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut menghirup dan menghembuskan napas beberapa kali, menyeka benang darah di sudut mulutnya, dan mengangkat kepalanya. Tatapannya sedingin es saat dia memelototi Han Feng di sisi berlawanan dengan lengan bajunya hancur. Dibandingkan dengan dokter peri kecil, penampilan Han Feng sedikit menyedihkan. Secara keseluruhan, bagaimanapun, lukanya jauh lebih ringan daripada luka dokter peri kecil setelah pertempuran yang menakjubkan sebelumnya. Kekuatannya telah melebihi dokter peri kecil setelah menelan roh pelindung Suan. Nafas dokter peri kecil perlahan menjadi tenang. Senyuman dingin perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan energi panas yang luar biasa liar dan keras, menggumpal tidak jauh di belakangnya. Menggeser matanya sedikit, dia bisa melihat bahwa Xiao Yan sedang mengepakkan sayap tulangnya untuk tetap melayang di udara tidak jauh di belakangnya. Sebuah teratai api 3 warna perlahan berputar di atas telapak tangannya. Ruang di sekitarnya membentuk benang retakan spasial saat benda kecil ini berputar. Xiao Yan mengangguk ke dokter peri kecil setelah melihatnya menarik perhatiannya. Mulutnya bergerak dengan lembut. Mata dokter peri kecil berkedip saat dia menyerap suara yang ditransmisikan dari Xiao Yan ke telinganya. Dia segera mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Sialan, Han Feng juga merasakan saat teratai api di tangan Xiao Yan terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi jauh lebih buruk saat hatinya mengutuk dengan keras. Mengutuk adalah satu hal, tetapi tindakan Han Feng tidak sedikit pun lambat. Dia dengan jelas memahami betapa menakutkannya teratai api ini, bergabung dari 3 jenis api surgawi. Dia tidak berani meremehkannya. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, itu membentuk awan hitam yang menutupi langit. Kabut hitam yang tebal memancarkan rasa dingin yang menyebabkan seseorang merasa sangat tertekan. Kabut hitam menutupi langit. Itu memancarkan perasaan dingin seperti gelombang pasang. Gelombang menyapu terus-menerus seolah-olah tidak ada akhirnya. Laut kabut hitam ini terbentuk dari semua doki di dalam tubuh Han Feng, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyum dingin mengalir di wajah Xiao Yan saat dia menyaksikan kabut hitam yang menutupi langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan teratai api 3 warna meninggalkan telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, itu dengan cepat melesat ke arah kabut hitam. Mata dokter peri kecil itu menatap tajam ke arah teratai api yang melesat. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya saat melewati kepalanya. Seteguk darah segar, yang berisi sedikit warna ungu, diludahkan sebelum menempel pada bagian teratai api. Cepat dan mundur. Hati Xiao Li kaget saat melihat teratai api di tangan Xiao Yan terbang keluar. Dia segera menarik Ziyan di sampingnya dan buru-buru mundur. Dia tahu betapa menakutkan kekuatan teratai api itu. Su Mei dan yang lainnya terkejut saat mendengar tangisan Xiao Li. Mereka tidak ragu-ragu karena mereka semua dengan tergesa-gesa mundur dari lembah seperti kelinci. Beberapa ahli dan pemimpin fraksi di lapangan terbuka juga mengikuti. Namun, beberapa orang yang lebih berhati-hati ragu-ragu dan menolak untuk mengikuti, takut mereka akan jatuh ke jebakan. Kelompok Xiao Li baru saja bergegas keluar dari lembah ketika 3 teratai api berwarna di langit,
membawa ekor api yang indah, menyerang kabut dingin yang menyelimuti langit. Bang! Keheningan berlanjut sesaat setelah teratai api bergegas memasuki wilayah kabut hitam. Setelah itu, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Gelombang api yang menakutkan, setinggi 1000 kaki, tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Seluruh lembah mulai bergetar dari sisa gelombang api yang menyebar. Garis retakan yang sangat besar mulai muncul seperti jaring laba-laba saat batu besar jatuh dengan poni yang keras. Seluruh lembah yang dibangun dari black metal rock tiba-tiba runtuh. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi dari banyak ahli yang belum pergi sebelumnya langsung berubah menjadi putih. Chapter 920. Gelombang api yang sangat besar menyapu ke segala arah dari lautan kabut hitam. Sisa gelombang yang diciptakan oleh gelombang api menyebabkan pepohonan dalam radius 1000 meter dari lembah mengeluarkan suara hembusan saat berubah menjadi abu. Jika seseorang melihat ke bawah pada pemandangan dari atas, seseorang akan dapat melihat warna hijau subur dalam radius 1000 meter menghilang hampir seketika, dengan Demon Flame Valley sebagai pusatnya. Bahkan hutan yang jaraknya lebih dari 1000 meter telah berubah menjadi kuning layu. Jelas, suhu tinggi yang terkandung di dalam gelombang api telah menguapkan semua kelembapan di wilayah ini. Kekuatan teratai api benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Demon Flame Valley berada dalam kekacauan total. Batu-batu besar yang berguling dari dinding menyebabkan orang-orang dari lembah api iblis, yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja untuk beberapa ahli yang gesit. Mereka masih bisa menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun, mereka yang lamban terkubur di reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di tanah terbuka, yang terlambat pergi, hanya berhasil melarikan diri dari lembah setelah beberapa kali mengelak dengan anggun. Karena gelombang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang. Mereka takut disapu ombak. Akhir hidup mereka sepertinya akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari Demon Flame Valley dengan cara yang menyedihkan mereka berhenti berlari, tetapi mereka semua telah terguncang dengan sangat buruk. Mereka berdiri di lereng, dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Semuanya tanpa sadar menghirup nafas yang sejuk. Hutan pegunungan ini telah dihancurkan oleh teratai api Xiaoyan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan sikap berbisik. Suasananya sangat sepi. Ada ekspresi sedasi di mata sejumlah orang. Kemungkinan bahkan elit biasa Dozong akan mengalami kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan. Tidak disangka bahwa itu semua berasal dari tangan Xiaoyan, hanya pada saat ini keraguan tentang rumor Xiaoyan mampu bersaing dengan elit Dozong diam-diam menghilang. Di antara kerumunan, Su Mei, Wu Tai, Oud Yinggu, dan pembantu lainnya yang dipanggil Xiao Li bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat teknik Dou teratai api Xiaoyan. Ketika mereka mengikutinya ke Kekaisaran Magia saat itu, Xiaoyan telah menunjukkannya sekali melawan Sekte Mystic Cloud. Namun, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Jelas, kekuatan teknik Dou Lotus Api ini telah tumbuh sangat cepat mengikuti peningkatan level Xiaoyan. Kekuatan dari skill ini sangat menakutkan dengan kekuatan Dou Huang bintang 6 ketika dia mencapai kelas Dozong, kemungkinan akan sulit baginya untuk menemukan lawan dalam kelas Dozong. Potensi pertumbuhan dari orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang seharusnya tidak menjadi musuh dengannya. Pikiran ini muncul dan tetap ada di hati kelompok Su Mei saat ini. Mereka memiliki tipe persahabatan dengan Xiaoyan, dan mereka juga tahu sedikit tentang dia. Orang muda ini telah membuat cukup banyak musuh selama beberapa tahun ini. Meskipun banyak dari lawan ini jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa bertahan sampai akhir. Selain itu, satu-satunya orang yang tumbuh lebih kuat selama pertempuran adalah dia sendiri. Bahkan Han Feng,
yang pernah dianggap sebagai Kaisar Pil dari wilayah Sudut Hitam, telah menolak selama pertempuran yang begitu lama. Hari ini, dia bahkan mungkin sepenuhnya paroki di tempat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Han Feng adalah seorang elit Dozong, hati mereka berangsur-angsur condong ke arah Xiao Yan setelah mengalami teror teratai api secara langsung. Teratai api orang ini benar-benar lebih kuat. Xiao Li melihat sekeliling. Dia melihat ribuan meter tanah merah tua dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan tertawa. Ketakutan dan ketakutan para ahli dan pemimpin faksi dari wilayah Sudut Hitam di sekitarnya semuanya tertangkap di matanya. Kebanggaan seperti semburan diam-diam melonjak di dalam hatinya. Mampu menakut-nakuti para ahli pemberontak dari wilayah Sudut Hitam, sampai mereka jinak jelas bukan apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Namun, Xiao Yan, saudara ketiganya, telah melakukannya. Senyuman yang hangat dan bangga muncul di mata Xiao Li saat dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung kurus di langit yang jauh. Dia pada dasarnya telah melihat Xiao Yan tumbuh selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun ini. Pria muda saat itu telah mengalami ejekan saat dia membawa penghinaan dan reputasi sebagai orang yang tidak berguna. Dengan dedikasinya dan keras kepala, pemuda itu meninggalkan rumahnya sendirian dan menjelajahi kekaisaran. Xiao Li teringat kenangan jauh akan pemahaman yang tiba-tiba. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menaruh harapan pada saudara ketiganya, yang semua orang anggap sebagai lelucon, ketika dia melihat pemuda itu membawa seorang penguasa berat yang sangat besar di tepi gurun, menahan latihannya yang sepi. Waktu terus berlalu, dan pemuda itu secara bertahap kehilangan sentimentalisme selama pelatihannya. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Dia dan penguasanya bertarung dengan makhluk yang perkasa, Sekte Mystic Cloud, di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, banyak orang mungkin menertawakan ketidaktahuan mencoba melakukan hal yang tidak mungkin. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika seorang sosok muda berdiri di Mystic Cloud Mountain dan menggunakan suara yang tenang untuk menentukan nasib Sekte Mystic Cloud, akhirnya seseorang mengingat kembali pemandangan itu. Selain mengeluarkan kejutan seru, mereka harus belajar cara menghembuskan dan menarik napas lagi. Itu memang kasus tidak menindas seorang pemuda karena miskin. Waktu seperti air dan pemuda yang lembut telah berubah menjadi seorang pria muda yang matang dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini, dia telah meninggalkan kenangan serta reputasi dimanapun dia berjalan. Pada saat ini, orang-orang yang pernah mengenalnya tanpa sadar akan merasa tercengang saat mengingat adegan ini. Siapa yang mengira beberapa tahun yang lalu, bahwa pemuda ini, yang dipandang rendah dan didiskriminasi dalam klan, akan mampu menciptakan reputasi seperti itu. Ayah, penglihatanmu sangat bagus. Saudara ketiga mungkin menjadi orang yang paling menonjol dalam sejarah klan kita. Dia bahkan mungkin bisa melampaui apa yang disebut leluhur klan Xiao, yang mungkin tidak ada yang Anda sebutkan saat itu. Pikiran Xiao Li perlahan menjadi tenang saat dia mengangkat kepalanya, melihat punggung kurus di langit dan bergumam lembut. Kabut hitam berserakan dan melayang di langit. Setelah letusan teratai api yang menakutkan, wilayah kabut hitam yang awalnya sangat besar telah hancur total. Kabut hitam yang menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menyaksikan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, sedikit kemerahan muncul di wajah putih pucatnya. Menggunakan 3 teratai api berwarna menghabiskan banyak doki. Namun, beruntun kekuatan Xiao Yan sudah kuat. Oleh karena itu, gejala sisa secara bertahap turun ke dalam ketidaksadaran saat teratai api meninggalkan tangannya tidak terjadi lagi. Dokter peri kecil berdiri menghadap angin di samping Xiao Yan. Pesona iblis yang terkandung di mata ungu keabu-abuannya dengan tegas menatap ke tempat tertentu di kabut hitam.
Kabut racun yang lebat diam-diam berputar di tangannya saat dia bersiap untuk menyerang. Kabut hitam berangsur-angsur tersebar di bawah pengawasan kedua orang itu, mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan di dalam. Saat ini, pakaian Han Feng compang camping. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kulit yang terlihat normal. Gelembung darah muncul dengan cara yang padat dan rambutnya telah benar-benar terbakar. Wajah dan dadanya dipenuhi bekas darah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, setengah dari tangan orang ini telah hancur berantakan. Darah segar menetes dari mereka. Melihat pemandangan ini, terlihat jelas bahwa meskipun telah menyelamatkan nyawanya, luka Han Feng sangat menakutkan. Sepertinya dia akan tetap lumpuh bahkan jika dia sembuh. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng dan tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Hati mereka menahan rasa takut yang masih ada akan kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Ying San tua, yang sudah berhenti berkelahi, melihat sikap Han Feng yang menyedihkan. Ketakutan juga muncul di wajah lamanya. Dia tahu bahwa jika itu dia, bukan Han Feng, kemungkinan nasibnya akan lebih buruk daripada penampilan Han Feng sekarang. Sepertinya tidak ada harapan untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva anak kecil ini terlalu merepotkan untuk dihadapi. Kehati-hatianmu bukan tanpa alasan. Ying San tua menghela nafas dalam. Hatinya, dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit di samping Mo Tianxing. Mendengar ini, wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum dingin. Dia samar-samar berkata, menurut apa yang saya tahu, teratai api ini masih bukan kartu truf terkuatnya. Kekuatan 3 teratai api berwarna ini mungkin hebat, tapi tidak mungkin menyebabkan seseorang di level hantu iblis tanah lama terluka parah. Mata Ying San tua segera menyusut ketika dia mendengar kata-kata Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan tenang. Keserakahan dalam hatinya akan transformasi tubuh bodhisattva air liur akhirnya memucat. Harta mungkin bagus, tetapi itu hanya terjadi jika seseorang memiliki hidup untuk menikmatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa kata-kata Mo Tianxing telah menghalangi Ying San tua untuk terus mengganggunya. Pada saat ini, niat membunuh di dalam mata hitam pekatnya segera melonjak saat melihat Han Feng mengungkapkan dirinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, dokter peri kecil di sisinya bergegas maju dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Han Feng. Alisnya mengandung kejahatan saat tangisan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulut kecilnya, korosi darah. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera, warna merah darah yang aneh muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi seperti orang berdarah. Kamu menggunakan racun. Perasaan mendidih yang dipancarkan dari darah di dalam tubuhnya menyebabkan wajah Han Feng langsung menjadi pucat. Matanya dengan kejam menatap ke arah dokter peri kecil saat dia mendesis. Tatapan dokter peri kecil dengan dingin melirik Han Feng. Dia mengulurkan jarinya dan segera menekannya dengan kuat ke kepala yang terakhir. Dengus aneh keluar dari mulutnya. Bang! Mata Han Feng tiba-tiba melebar saat suara ini mendarat di telinganya. Matanya tampak akan keluar. Kemudian, dia mendengar suara teredam saat kulitnya pecah. Darah segar berubah menjadi kabut darah yang tersebar ke langit. Kembang api darah yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Mereka segera melihat tubuh rusak Han Feng jatuh kepala pertama dari langit. Akhirnya, ia mendarat di atas batu. Suara, snap, muncul dan bahkan tulangnya terbelah saat ini. Dunia menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng, yang memiliki rencana besar hanya 1 jam yang lalu, pada saat ini jatuh ke akhir seperti itu. Sementara semua orang mendesis, tidak satupun dari mereka merasakan benang kekuatan spiritual diam-diam keluar dari tumpukan daging berdarah. Itu memasuki tanah dan dengan cepat melarikan diri. Bang! Tepat ketika benang kekuatan spiritual hendak melarikan diri, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Sebuah tinju dengan keras menghantam tanah dan ditarik darinya.
Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan semua kekuatannya di tangannya. Wajah buas dan ganas Han Feng samar-samar muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu layak mendapatkan hadiah besar yang telah kuberikan padamu? Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Namun, senyumannya mengandung niat membunuh seperti pisau.